Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala. Masih dalam pembahasan tentang teladan para salaf dalam memancing himmah kita agar kita memiliki cita-cita yang tinggi dalam belajar. Yang ke-16, qala hafizahullah Khalaf ibnu Hisham, qala Hamdan ibnu Hani al-Mukri, sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau berkata, yaitu Khalaf ibnu Hisham, ashkala alayya babun minan nahwi, muskil bagiku satu bab dari nahwu, jadi bingung, aku masih belum paham. Fa anfaqtu fihi thamaniyata alafi dirhamin hatta hadaqtuhu, maka aku habiskan dalam bab itu 8.000 dirham sampai aku mahir. Jadi orang untuk belajar itu enggak boleh pelit ya. Untuk bisa memiliki ilmu itu harus keluar biaya besar. Makanya di antara syarat untuk meraih ilmu, Asy-Syafi'i menyebutkan wa bulghatun, dan modal, bekal. Jadi memang butuh modal belajar itu. Makanya ini juga sebagai motivasi bagi para dermawan, silakan jangan lupa infakkan harta Anda untuk para penuntut ilmu, karena penuntut ilmu itu enggak sempat kerja gitu. Mereka memang fokus untuk mengabdi dalam ilmu, melayani agama Allah Subhanahu wa taala agar tidak dilupakan. Ilmu ini harus dilestarikan. Kalau tidak ada para penuntut ilmu, niscaya generasi berikutnya enggak tahu agama kecuali nama saja. Maka Anda yang berinfak untuk membantu para penuntut ilmu, ini termasuk apa? Termasuk jihad fisabilillah, membela agama Allah dengan harta. Maka itu termasuk infak yang sangat mahal, yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang mengira infak paling bagus bangun masjid. Ya belum tentu. Kalau masjidnya dimegah-megahin ternyata enggak ada yang sholat di situ juga enggak terlalu besar. Bahkan sebagian masjid itu berlebihan dalam perhiasannya, bermegah-megahan, zakharifiha. Jadi malah masuk kategori terlarang ya. Masjid itu enggak boleh dihias-hias berlebihan. Menghabiskan miliaran hanya untuk bermegah-megahan, hanya untuk membangun menara misalnya. Ulama mengatakan orang yang berinfak untuk bangun masjid jangan dipakai untuk bangun menara, karena menara bukan masjid. Menara bukan masjid. Demikian juga perhiasan-perhiasan yang berlebihan ini juga bukan kategori masjid. Maka ini termasuk apa? Tidak amanah dalam menggunakan harta umat yang berinfak. Makanya ya intinya berderma itu banyak jalan ya. Di antara jalan yang perlu kita banyak pertimbangkan itu memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk menuntut ilmu, sehingga betul-betul ada para pejuang dakwah, para pembela agama ini melalui jalur ilmu. Itu sangat langka hari ini. Sangat tipis orang-orang yang mau mengorbankan waktunya demi ilmu, yang sampai mendalam ilmunya. Karena untuk bisa mendalam ilmu itu butuh waktu khusus. 24 jam itu enggak cukup satu hari. Untuk bisa menjadi ahli seperti Syekhul Islam, seperti ulama dulu Asy-Syafi'i misalnya, itu orang sekarang ini butuh sekali waktu. Jadi kalau bisa sehari itu 48 jam gitu. Tapi enggak mungkin, hari enggak bisa diulur lagi. Karena enggak tahu kenapa gitu, orang dulu dengan waktu segitu mereka bisa menghasilkan ilmu segitu besar, segitu luasnya gitu. Sementara kita waktu sama 24 jam, kok enggak bisa seperti mereka? Kemampuan kita beda dengan mereka. Berarti kita lebih butuh kepada apa? Tambahan waktu. Sehingga enggak sempat kerja kalau begitu gitu.
sempat nyari duit. Makanya sebagian negara peduli, negara Islam yang menerapkan hukum Islam itu peduli memberi biaya besar untuk alokasi pendidikan, baik untuk gurunya, untuk penuntut ilmunya semua, biar mereka betul-betul maksimal belajar gitu. Asal jangan disalahgunakan saja gitu. Jadi maksimal dalam menuntut ilmu, tidak terganggu oleh harus mencari penghidupan, ma'ash. Nah ini contoh ya, untuk belajar satu bab nahwu saja 8.000 dirham. Memang begitu. Ibnul Jauzi menghabiskan biaya besar untuk bisa mendapatkan ilmu. Bahkan mendengar ada orang jual kitab seharga 100 dinar atau berapa. Beberapa kitab dijual. Beliau langsung jual rumahnya 100 dinar demi dapat kitab-kitab itu. Begitu, berkorban. Mereka orang yang rela mengorbankan dunia demi meraih apa? Kejayaan di akhirat. Derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu keistimewaannya enggak bisa dibandingkan dengan derajat apapun di dunia dari derajat-derajat manusia di mata manusia. Walam yatahawan bihi, beliau tidak meremehkan dengannya. Li'annahu ilmun, karena itu adalah ilmu. Falihada la tatahawan bi mas'alatin marrat alaika. Jangan meremehkan dengan satu masalah yang telah kau lewati, dunaan tuhawila fahmaha, tanpa kamu berusaha untuk memahaminya. Walau lam yakun min dalika illa an tu'awwid nafsaka. Kalau tidak ada dalam usaha itu kecuali kamu membiasakan dirimu al-hirs, untuk bersemangat atau berambisi, wal bahthi, dan mencari, amma lam tafhamhu lakafa, dari apa yang kamu belum pahami maka ini saya cukup. Maksudnya kita berusaha mendalami terus walaupun enggak dapat juga, tapi setidaknya kan jiwamu itu apa? Terbiasa untuk mendalami sesuatu. Niscaya itu cukup. Terlatih jiwa gitu, sabar. Jadi penuntut ilmu itu adalah orang yang sabar. Untuk bisa menghasilkan ilmu yang benar dan tepat itu butuh kesabaran luar biasa. Harus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mencari dan mencari, terus mencari. Seperti Syekh Albani misalnya, rahimahullah, berjam-jam beliau di maktabah, berjam-jam berdiri di atas tangga. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan untuk mencari satu atau beberapa lembar kertas yang hilang. Di perpustakaan akhirnya diteliti semua kitab yang ada di perpustakaan itu sampai belum buat katalog untuk perpustakaan itu. Berarti udah dilihat semua kitab, walaupun belum dibaca semua gitu. Setidaknya judul-judulnya itu terlihat semua. Itu upaya yang luar biasa dari seorang penuntut ilmu. Mencari dengan penuh kesabaran. Kalau enggak sabar ini susah menjadi penuntut ilmu. Kemudian wa qad yatika hammun wa ghammun, kadang-kadang mendatangimu kegalauan, kegelisahan, banyak pikiran. Idza marat 'alaika masalah, kalau kamu melewati suatu masalah, au marra 'alaika bahthun, satu pembahasan, lam tafhamhu, yang kamu belum paham, itu akan menjadi kegalauan tersendiri bagi penuntut ilmu. Fahadal ham, maka kegalauan ini alladzi fika, yang ada padamu, hati dzatihi nikmatun, pada batasannya itu sebenarnya apa? Dia itu sendiri adalah nikmat. Yang sepertinya kita sedang menderita kegalauan, tapi itu adalah nikmat. Karena galau dalam memikirkan ilmu. Beda dengan galau mikirin dunia, itu musibah. Ya. Kebanyakan orang galau mikir apa? Dunia, itu musibah. Kalau galaunya penuntut ilmu tuh mikir ilmu, kok ini enggak ketemu, kok ini belum ketemu masalah ini, jawabannya bagaimana, dicari. Itu nikmat. Pencarian ilmu itu nikmat. Ya. Pencarian dunia itu penderitaan. Li'annahu yadullu insyaallahu ala hurqatin min adami tahsili hadil mas'alah. Karena itu menunjukkan insyaallah atas terbakarnya hati karena tidak menghasilkan
jawaban dari masalah ini. Jadi membara gitu, semangat yang membara untuk bisa mendapatkan jawabannya. Kemudian yang ke-17, Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Dzakara Adz-Dzahabi fi kitabi Ma'rifatil Qurra'il Kibar. Adz-Dzahabi ini banyak sekali kitab seputar biografi ulama ya, sejarah. Ada kitab Ma'rifatul Qurra' Al-Kibar, mengetahui para ahli qiraah yang besar. Anahu alafa kitab Al-Funun. Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali ini menulis kitab namanya Al-Funun. Al-Funun jamak dari fan. Fan itu bidang ilmu. Jadi funun bidang-bidang ilmu. Jadi semua bidang ilmu masuk dalam kitab itu. Sehingga mencapai berapa jilid? Waqad balagha 470 mujalladan. 470 jilid kitab. Ya satu judulnya ya. Makanya jangan langsung merasa cuma satu kitab. Iya satu kitab tapi berapa jilid dulu gitu. 470 jilid. Kadang-kadang orang sekarang itu berapa karya tulisnya? 50. Ternyata kutip-kutip kecil itu kalau dikumpulkan setengah kitab doang gitu. Satu kitab gitu. Jadi nggak sebanding ya. Ulama dulu Masya Allah. Mereka nggak memperbanyak judul. Judulnya satu aja, Al-Funun. Tapi semua masalah masuk. Bahkan masuk ilmu-ilmu dunia. Ya. Ulama dulu itu selain pakar ilmu agama, mereka pakar ilmu dunia. Ada yang pakar kedokteran, ada yang pakar matematika, ada yang pakar kimia. Mereka gabungkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Tapi untuk sekarang ini agak berat ya, makanya orang sekarang tuh makin rendah mutunya. Anda yang nggak bisa gabung dua-dua itu minimal satu, mana yang Anda ingin tekuni. Ya sukanya dunia silahkanlah kembangkan ilmu dunia. Sehingga menjadi pembela agama melalui jalur ilmu dunia. Bisa. Tapi saya anjurkan ya, motivasi untuk semua yang ilmu dunia juga enggak pandai-pandai amat, lebih baik mendalami ilmu agama lah. Ilmu agama ini sangat langka orang yang mendalaminya. Setidaknya dai-dai saja, dai yang matang, yang mapan ilmunya itu, enggak harus jadi ulama gitu. Itu sangat langka sudah. Sangat butuh kita kepada para lulusan pesantren yang mapan ilmunya, yang layak untuk berdakwah dengan baik dan benar. Ini sangat langka. Sayang sekali cita-cita para penuntut ilmu hari ini, anak-anak pesantren itu jarang yang mau melanjutkan ilmunya di bidang agama. Memang enggak semuanya harus jadi ulama, bukan harus ulama, dai saja, dai yang bermutu gitu. Karena kalau ilmu dunia sudah banyak sebenarnya. Kaum muslimin yang belajar ilmu dunia sangat amat banyak sekali. Tapi sangat sedikit sekali orang yang belajar ilmu agama. Maka para pengampu pesantren, ya, para pengasuh pesantren diharapkan untuk lebih banyak lagi memotivasi para santri agar terus mendalami ilmu agama. Sangat langka, serius ini sangat langka orang yang ahli agama. Apalagi kita melihat perkembangan teknologi yang begitu masif, sehingga orang itu betul-betul tidak mau lagi mendalami ilmu agama, menganggap ilmu agama ini kolot, ya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ditinggalkan oleh zaman dan seterusnya. Maka ini butuh kepada orang-orang yang masih mau mempelajari ilmu agama. Ya, zaman dulu orang-orang bisa menghafal alfiyah dan sebagainya. Hari ini siapa anak muda sekarang yang mau menghafal alfiyah? Itu sangat langka, tapi ya ada di kalangan mereka para pesantren-pesantren Nahdiyin itu masih banyak, tapi salafiyin ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafiyun ini jarang sekali orang yang mau mendalami ilmu itu. Dangkal rata-rata ilmu mereka ya. Justru mereka orang-orang yang ya, notabene terfitnah dengan berbagai syubuhat, dengan berbagai macam kebid'ahan, mereka mendalami ilmu sampai dalam kadang-kadang, ya, ilmu bahasa Arab. Mereka sampai punya slogan, nggak boleh menafsirkan Quran kalau nggak pakar dalam bahasa Arab. Masya Allah, ini luar biasa. Tidak sebagaimana ada sebagian kelompok yang mengaku sebagai ahli tafsir dalam Quran tapi nggak ngerti bahasa Arab kecuali secuil. Ini parah sebenarnya. Jadi sesuatu yang bertentangan ya. Yang satu pihak menganggap nggak boleh menafsirkan kecuali harus mahir bahasa Arab, dan ini benar ini.
Yang satu lagi menjadi penafsir Quran dan menjadi dai yang kemudian banyak sekali pengikutnya, seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Tapi kemudian sebenarnya tidak mahir dalam bahasa Arab. Makanya ya kekeliruannya banyak kekeliruannya. Ini contoh ya, makanya mendalami agama ini sangat butuh kepada para manusia-manusia yang memiliki kesabaran yang luar biasa dan tekad yang tinggi dan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza laisa mustahilan. Dan ini bukan suatu yang mustahil. Bagaimana mustahil, sudah terjadi ya. Li'annahu kana yaktubu fi hadzal kitab. Beliau menulis dalam kitab ini ma ya'laku bidihnihi, semua yang muncul di pikirannya. Apapun di pikiran ditulis, min syawarid wal faraid, jadi perkara-perkara yang lepas gitu, faraid sesuatu yang unik, wal fawaid dan faedah-faedah semua ditulis oleh beliau. Mimma yahduru au mimma yaqra'u, dari apa yang hadir maupun apa yang beliau baca, au mimma yasma'u atau yang beliau dengar, minad durusi dari pelajaran-pelajaran, wa ta'liqati dan komentar-komentar. Jadi semua beliau catat. Sampai beliau saking gigihnya dalam menuntut ilmu dan menuangkan ilmu dalam tulisan, beliau mengatakan, aku tidak pernah menyanyiakan waktu sedetik pun sampai aku memilih untuk makan roti kering, roti yang sudah keras, sehingga aku nggak perlu mengunyah. Aku tumbuk menjadi bubuk, kemudian aku tuang di mulutku, kemudian aku siram air, selesai. Nggak mengunyah, saking hemat waktu. Masya Allah, itu Abul Wafa Ibnu Aqil. Beliau juga mengatakan, kalau mataku udah capek, tanganku juga capek, mulutku capek, semua udah capek, maka aku akan baringkan badanku dan aku gunakan pikiranku. Pikiran tuh masih dipakai. Dan ketika aku terbangun dari istirahatku, tidak ada kecuali sesuatu yang akan aku tulis, ide udah muncul lagi dari pikirannya, nulis lagi. Begitu. Ya, Masya Allah ya. Orang dulu itu menulis betul-betul apa yang dihafal, apa yang diingat, apa yang pelajari, bukan hasil kopas ya. Hari ini kopas-kopas dari koran udah jadi karya tulis ya, Masya Allah. Itu perbedaan yang mencolok juga orang dulu dengan orang sekarang. Kemudian 18, Zaid ibn al-Hasan al-Kindi. Dzakara ad-Dhahabi annahu qara'a bil qiraat al-ashr. Beliau bisa membaca Al-Quran dengan qiraah yang 10. Wa umruhu asyra sinin. Sementara umurnya baru 10 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Jadi qiraah 10 ini rata-rata ada 2 riwayat dalam satu qiraah. Berarti sekitar 20 qiraat sebenarnya. Dan satu qiraat itu 30 juz. Antum yang antum tahu sekarang qiraat Hafiz an Asim, itu satu qiraah, satu riwayat. Jadi antum baca Quran tuh modelnya satu, seluruh Indonesia ini rata-rata begitu. Nah, ini belum menguasai berapa? 10 alias 20 dengan 2 riwayatnya. Berarti sekitar berapa? 20 kali 30 juz, 600 juz. Begitu kehebatan orang yang baru berumur berapa? 10 tahun. Luar biasa. Itu semuanya ketinggian cita-cita ya. Tingginya cita-cita, bukan ketinggian kelewat gitu. Itulah tingginya cita-cita. Qala ad-Dhahabi wa ma alimtu hada waqa'a li ahadin aslan. Aku enggak tahu seperti ini terjadi pada seseorang sama sekali. Aku kira enggak ada gitu orang yang bisa begini, ternyata ada gitu. 10 tahun menguasai 10 qiraah, ini ajaib luar biasa. Ajaiban luar biasa. Wa ana qad ra'aitu ba'da syabibah, dan aku sungguh telah melihat sebagian syabibah ini
pemudi. Yaqra'una ba'dal ayat, atau bukan pemudi ya, para pemuda. Yaqra'una ba'dal ayat, mereka membaca sebagian ayat-ayat bi aktsar min qiraah, lebih dari satu qiraah. Ba'da'an qara'u al-Qur'an bi qiraati Hafs an Asim, setelah mereka membaca Al-Qur'an dengan qiraah Hafs an Asim. Al-qiraah allati naqra'u biha huna, itu qiraah yang kita baca di sini ya, di Saudi juga qiraahnya Hafs an Asim. Wa hadza laisa bi'ajib, dan ini bukan ajaib, wa laisa bi'aziz, dan bukan suatu yang aneh, langka. Fala tahqiranna nafsak, maka jangan remehkan dirimu, wasta'in billahi wala ta'jazanna, dan minta tolonglah pada Allah dan jangan lemah. Wal musibah anna ba'dana huwa alladhi yuthabbitu nafsah, yang menjadi musibah sebenarnya sebagian kita malah menjadi penghambat dirinya sendiri. Kita yang menghalangi diri untuk berkembang, kita yang menghalangi diri untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Allah enggak menghalangi, tapi kita sendiri yang menghalangi. Orang yang sering menghancurkan reputasi dirinya sendiri gitu. Menuduh dirinya enggak bisa, saya enggak bisa, itu kan nuduh. Belum berusaha maksimal, belum tawakal bahkan, tapi sudah nuduh, seakan-akan Allah enggak bisa memberi karunia kepada kita. Ini meremehkan kemampuan Allah sebenarnya. Kalau memang kita tidak bersama Allah, kita lemah, kita enggak bisa apa-apa. Tapi kan ada Allah yang membuat kita meremehkan diri karena kita tidak menggunakan Allah, dalam tanda petik. Jadi Allah itu ada. Anda bukan ateis. Anda yakin Allah itu ada. Dan Allah itu memberikan kudrah dan iradah kepada hambanya. Allah menetapkan segala perkara pada hambanya. Allah yang mengurusi apapun yang terjadi pada hambanya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, sesuatu pasti terjadi. Jadi meremehkan kemampuan Allah sebenarnya orang-orang yang putus asa. Jadi sebagian orang justru menghambat dirinya sendiri. Wahadil amtilah asukuha, contoh-contoh ini aku paparkan hatta takuna sababan fi syahdil himami, sehingga menjadi apa? Sebab untuk menyeret cita-cita, meninggikan cita-cita. Wal insan idza ma qara'a mithla hadil amtilah, seorang apabila dia membaca semisal contoh-contoh ini, alima annahu basyarun, maka dia pasti tahu bahwasanya dia adalah manusia. Semua kita tahu kalau kita ini adalah apa? Manusia. Yastati'u an yuhassila kama hassalu, yang mampu menghasilkan apa yang mereka hasilkan. Jadi kita harus punya prinsip apa? Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak, gitu. Dalam masalah dunia aja kita bisa menerapkan prinsip itu. Kenapa masalah akhirat kita gampang sekali menyerah? Kenapa kalau akhirat udahlah biarkan ulama saja, biarkan ustadz saja, biarlah anak pesantren saja, sehingga kita sudah menyerah. Padahal belum tentu yang berada di lingkungan ilmu kemudian mereka bisa menjadi orang-orang yang betul-betul berilmu. Tapi ada orang yang berada di tengah lumpur seperti terate, bisa menjadi bunga yang indah. Itu apa? Karena cita-cita. Cita-cita yang betul-betul ditinggikan, dibangkitkan cita-citanya, dipertajam cita-citanya, ditinggikan, diasah, dirangsang, agar apa? Betul-betul bisa menjadi pendorong hidupnya. Hidup ini butuh cita-cita ya. Kalau orang nggak punya cita-cita tuh kematian lebih baik baginya. Bal rubbama aktsar mimma hasalu, bahkan bisa jadi kita bisa menghasilkan lebih banyak daripada apa yang mereka hasilkan. Kemungkinan itu ada gitu. Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak? Itu prinsip pertama. Bahkan bisa jadi aku bisa menghasilkan lebih banyak daripada mereka. Tanamkan dalam hati. Itulah tinggi cita-cita dalam menuntut ilmu. Menuntut harta juga. Menuntut dunia juga. Kebanyakan orang hanya terpukau dengan dunia. Jarang sekali orang yang memiliki cita-cita tinggi dalam
agama. Termasuk ibadah juga. Tinggikan cita-cita dalam agama. Ya, meraih derajat wali Allah tuh, baca tuh kitab buku yang berkaitan dengan meninggikan cita-cita. Meraih derajat wali Allah. Cetakan lama, enggak tahu masih ada cetakan yang baru atau enggak itu. Tahun 2004 kurang lebih itu dicetak dulu. Meraih derajat wali Allah. Kemudian yang ke-19, Qalun, ini salah satu ahli qiraah. Hadar rajul balagha hifdhuhu alil Qur'an mablaghan 'aziman. Orang ini dalam hafalan Quran mencapai pencapaian yang sangat agung. Wa kana lahu halaqah fayukri'u alaihi. Beliau punya majelis Quran ya. Beliau bacakan Quran di majelis tersebut. Famin dzalika ma qala Ali ibn al-Husain al-Hisinjani. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Ali bin al-Husain al-Hisinjani, kana syadidus samam, beliau orang yang sangat teguh. Fa kana yanduru ila syafatai al-qari wa yarud. Beliau melihat kedua bibir pembaca dan meluruskannya. Satu persatu murid dikontrol bacaannya. Itu juga menunjukkan apa? Kesabaran guru ya. Guru Quran memang harus begitu. Per huruf dalam membaca Quran yang 30 juz itu dikontrol dengan berapa murid ya. Seperti yang pekan lalu kita baca, ada guru yang kalau selesai di satu tempat dia akan pindah ke tempat lain mengajar Quran lagi terus. Dibelusukan ke berbagai pelosok untuk mengajarkan Al-Quran. Ini butuh orang-orang yang seperti itu. Kita sangat butuh sekali hari ini, apalagi hari ini orang yang begitu lalai dengan HP, begitu lalainya dengan teknologi yang entah sudah seperti apa, nggak bisa digambarkan oleh para orang tua sekarang. Orang tua tuh bingung lihat cucunya lagi ngapain, cucunya ketawa sendiri, ngamuk sendiri gitu kan, marah itu kalau gamenya kalah gitu kan. Ini anak kenapa gitu, nenek-nenek itu bingung ngelihat itu, sudah nggak terjangkau oleh mereka. Contoh, itu baru perkembangan permainan ya, perkembangan teknologi yang lain, Masya Allah, menakjubkan. Ini orang semakin gak mau lagi belajar agama, padahal agama itu dibutuhkan sepanjang masa sampai kiamat. Pakar-pakar teknologi, para ilmuwan itu butuh sekali pada agama. Makanya mereka sering cari healing, ya, pengobatan mental mereka, stres tuh, teknologi itu makin lama makin membuat orang tuh stres. Ya, kemegahan dunia itu makin membuat orang tuh stres. Nah, stres itu solusi paling tepat ya agama gitu. Dokter-dokter rohani itu dibutuhkan sekali. Orang-orang yang bisa memberi pencerahan pada jiwa-jiwa manusia yang mulai gelap. Gara-gara apa? Silau terpukul oleh dunia. Wahakada dakara'an naqalah. Begitu disebutkan oleh para penukil kisah beliau. 20. Amr ibni Maimun rahimahullah qala ad-Dhahabi wa kana yaqul, beliau berkata, "Lau alimtu annahu baqiya alayya harfun minas sunnah bil Yaman la ataituha." Seandainya aku tahu ada satu huruf ya, yang tersisa atasku dari as-sunnah ini di negeri Yaman, pasti aku akan datangi. Seandainya aku tahu, berarti kemungkinan beliau belum tahu gitu. Setahu beliau udah diambil semua ilmu as-sunnah di Yaman atau dimanapun gitu. Seandainya masih ada tersisa, aku datangi. Qultu, yaitu Ad-Dhahabi mengatakan, hadi dakwah tadullu ala si'ati ilmihi. Pengakuan ini menunjukkan apa? Luasnya ilmu, sampai mengatakan begitu. Kalau masih ada satu huruf tersisa, aku datangi. Berarti beliau sudah menguasai banyak sekali ilmu. Seakan-akan gak tersisa lagi ilmu. Kalau memang betul ada yang tersisa, akan didatangi. Sehingga gak ada lagi yang tersisa. Begitu para ulama dulu ya. Gigihnya luar biasa dalam menghabiskan ilmu. Kemudian 21, Sa'id ibni Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, kuntu ajlisu bil qadawati, aku duduk di waktu pagi-pagi, ila ibni Abi Malik, di tempatnya Ibnu Abi Malik, wa ujalis ba'da duhri, dan aku duduk juga di majelis setelah zuhur, di majelisnya siapa? Ismail ibni Ubaidillah, wa ba'dal asri,
makhul. Ba'da asar belajar kepada makhul. Jadi begitu. Pagi-pagi belajar kepada Ibnu Abi Malik. Nanti ba'da duhur lagi, ba'da asar lagi. Siang. Jadi sepanjang siang belajar. Dan ini ya masih masih kalah dengan apa yang dilakukan oleh An-Nawawi yang beliau sampai 12 majelis dalam satu hari. Saya kegigihan manusia, enggak berhenti untuk menuntut ilmu. Waqad taruddu syubhah wahya waqad taridu syubhatun, bisa jadi datang satu subhat, yaitu anna awqatana, bahwa waktu-waktu kita masyhulatun, sibuk, penuh dengan berbagai kegiatan, bi umurin la budda minha, dengan berbagai perkara yang tidak bisa ditinggalkan. Walakin sabaqa an dakartu laka, akan tetapi sudah berlalu aku sebutkan bagimu, ya ra'akallah, semoga Allah menjagamu, annaka lau fattashta as-sa'at, seandainya kamu berani mengecek, ya, kembali mengorek-ngorek waktu-waktumu, allati la tushghalu fiha, yang tidak kamu sibukkan dirimu di dalamnya, fi yaumika, dalam satu harimu, fasatara anna hunaka waqtan, pasti kamu akan melihat bahwa di sana ada waktu, lawistaghlal tahu, seandainya kamu manfaatkan sebaik mungkin, bitolabi, untuk menuntut, wa tahsili, dan menghasilkan ilmu, bal wallahi, bahkan demi Allah, lawistaglalta nisfahu, seandainya kamu gunakan setengahnya saja, wa nisfu kathir, dan setengah itu banyak. Bahkan Nabi bilang sepertiga, ya, wa thulutsu kathir, sepertiga juga banyak. Jadi setengah waktu kosongmu itu coba manfaatkan. La ra'aita annaka tuhassilu ilman kathiron, pasti kamu akan melihat bahwa kamu akan menghasilkan ilmu yang banyak, fi waqtin qalilin, dalam waktu yang singkat. Wal muwaffaq min man waffaqahullah, dan orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang diberi taufik oleh Allah. Itulah perbedaan. Ada orang yang diberi taufik untuk bisa memanfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Ada juga yang ditelantarkan oleh Allah sehingga waktu yang banyak terbuang sia-sia tanpa makna. 22. Naim al-Mujmir. Jalasa as-sahabi al-jalil Abu Hurairah. Beliau duduk belajar kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa tahun? 20 sana. Mutawaliyah. Terus menerus 20 tahun. Abu Hurairah belajar dengan Nabi 2 tahun. Ini muridnya belajar pada Abu Hurairah 20 tahun. Ya, Masya Allah. Kok bisa ya? Ilmu yang diambil 2 tahun diserap 20 tahun. Kan makin lama makin mutu berkurang kan? Begitu. Harusnya kalau hitung-hitungan matematika ya 2 tahun aja gitu. Sebagaimana ngambil 2 tahun, dioper juga 2 tahun gitu. Tapi ternyata tidak. Butuh waktu 20 tahun, 10 kali lipat. Dan itu pun belum tentu terambil semua itu ilmunya Abu Hurairah. Sahamin akhasi talamidihi, maka belum menjadi murid Abu Hurairah yang paling khusus, ya. Naim al-Mujmir. Nuaim atau Naim enggak tahu. Kemudian yang 23, Abdullah ibni Nafi'. Jalasa al-Imam Malik. Beliau duduk bersama Imam Malik, belajar Imam Malik selama berapa? 35 sanah, 35 tahun. Jadi antum belajar dengan Ustaz Abu Fairuz di sini berapa tahun? Belum ada 20 tahun ya. Belum ada 35 tahun. Teruslah belajar sampai diambil semua ilmu yang ada. Dan model belajar guru enggak seperti model sekarang. Kalau sekarang kan belajar paling maghrib, subuh. Model belajar dengan guru dari dulu dan sampai sekarang masih banyak, itu mulazamah. Mulazamah itu terus menerus, hari-hari itu bersama terus. Mendampingi guru kemana pergi, itu dapat ilmu, di jalan pun dapat ilmu gitu. Itu sistem mulazamah itu yang sudah sangat langka ya. Orang-orang yang paling dekat dengan guru itulah yang layak untuk dikatakan sebagai pewaris gurunya, pewaris ilmu gurunya, sebagaimana sahabat disebut pewarisnya Nabi SAW. Ulama kan disebut pewaris. Pewaris itu yang mengambil banyak gitu kan.
warathul ilm, mewariskan ilmu. Kemudian Abdullah bin Nafi, wa idza aratta an ta'rifa hasilata hadhil mujalasah, kalau kamu ingin tahu hasil dari duduk-duduk beliau ini, faqra tarjamatah, maka bacalah biografi beliau. Kemudian 24 Al-Imam Ismail Al-Jurjani, kana yaktubu kulla lailatin, beliau menulis setiap malam tis'ina waraqah, 90 lembar. Ini kalau bolak-balik berarti 180 halaman gitu. Wallahu alam, saya enggak tahu nih lembar itu apakah 2 halaman apa enggak. Bi khatin dakik, dengan tulisan yang kecil. Berarti 1 halaman bisa banyak kata itu dengan tulisan kecil. Kalau tulisannya besar-besar mungkin 2 kata pun habis ya kalau besar. Kecil-kecil tulisannya. Ai annahu kana muta'anniyan fil kitabah, dan beliau itu sangat pelan dalam menulis. Jadi pelan-pelan biar tidak salah. Qala ad-Dhahabi, hada yumkinuhu an yaktuba sahih Muslim fi usbu'. Ini memungkinkan bagi dia untuk menulis sahih Muslim dalam 1 pekan. 1 pekan menyelesaikan sahih Muslim. Kita membaca belum tentu selesai itu 1 pekan. Dan menulis lebih pelan daripada membaca. Itulah himmah, itulah cita-cita, itulah pembeda. Kita nih udah habis umur berapa gitu. Boros kita ngabisin umur. Berlalu waktu tanpa ilmu masuk. Sedikit sekali ilmu yang masuk, sedikit sekali ilmu yang diserap. Ya. Karena kita sudah terlalu banyak menyerap apa? Dunia. Terlalu banyak menyerap dosa, ya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ilmu sulit masuk ke dalam hati kita. Ya. Kita duduk di majelis ilmu kadang-kadang pun tidak menyerap 1 ilmu pun. Tapi insya Allah tetap bermanfaat ya. Karena duduk di majelis ilmu akan mengurangi dosa, itu minimal. Maka teruslah untuk duduk di majelis ilmu biar dosa itu habis, sehingga ilmu akhirnya bisa masuk. Akhi talibil ilm, wahai akhi talibil ilm, talabal ilm, wahai penuntut ilmu, saudaraku, laqad tayassarat lana wasail, sungguh telah mudah bagi kita sarana-sarana, wa amkinah wa azminah, tempat dan waktu juga sangat mudah bagi kita untuk kita jangkau. Wasihah wa afiyah, kesehatan, kesejahteraan juga, kemudahan, fasilitas itu kita rasakan sekarang. Qad hurimaha qablana katsirun. Orang-orang sebelum kita terhalang dari kemudahan sarana seperti kita sekarang. Orang dulu kalau seperti tadi perkataan siapa yang mau ke Yaman, akan aku tempuh ke Yaman. Itu dulu perjalanan dari Mekah misalnya atau Madinah ke Yaman, itu butuh hari-hari panjang. Sekarang dengan pesawat misalnya, dengan bus, ya, dengan mobil, cepat sekali. Jadi ini menyingkat waktu ya, teknologi itu menyingkat waktu sebenarnya. Harusnya secara matematika kita ilmunya lebih banyak daripada orang dulu. Jabir bin Abdillah berjalan ke Mesir 1 bulan bolak-balik cuma 1 hadis. Antum gak perlu ke Mesir dapat ribuan hadis. Itu perbedaan. Ya, walaupun secara mutu beda ya, mereka talaki betul dengan guru. Kita dengan media ya. Yang jelas kita yakin media ini gak berbohong. Kan kuncinya di situ. Ya. Dulu kenapa harus talaki ke guru? Biar maksimal kejujuran. Kalau udah melewati orang lain nih, gak bisa dipastikan kejujuran perantaranya gitu. Nah, sekarang kita media, mudah-mudahan media ini gak bohong ya. Kalau Syekh di sana ngomong A, sampai Indonesia jadi B gitu. Iya gak kira-kira? Enggak kan? Media langsung online ya, gak bohong. Itulah kemudahan. Kita bisa langsung talaki dengan ulama yang jauh badan kita tapi dekat hati kita. Jauh di mata, dekat di hati. Ini luar biasa. Itu sarana sebenarnya. Kemudahan yang luar biasa. Tapi entah kenapa dan entah kenapa kita bertanya-tanya terus dengan diri kita. Kok kita nggak bisa sehebat orang dulu gitu. Kalah jauh dengan orang dulu.
Yaitu faktor himmah namanya. Faktor kegigihan yang hilang, cita-cita yang enggak ada. Qad matal himam gitu kata At-Tabari. Sudah mati himmah itu. Himmah itu sudah mati, Masya Allah. Qad matatil himmah. Himam. Himmah sudah mati. Wa hurimal an wa hurimahal an aidan katsirun minan nas. Bahkan kebanyakan manusia juga sampai hari ini ada yang masih terhalang dengan berbagai fasilitas itu. Fala tufarrid, maka jangan kau remehkan. Farubama taro ba'da hinin, bisa jadi kamu akan melihat setelah beberapa waktu ba'da aqranika, sebagian teman-teman dekatmu alladzina anta mahum, yang kamu bersama mereka sejak kecil misalnya, qad balaghu manzilatan rafi'atan fil ilmi, ternyata apa? Sudah mencapai tingkatan yang tinggi dalam ilmu. Karena apa? Memanfaatkan teknologi. Ingat satu kawan kami dulu di Jogja, kawan-kawan yang lain bisa pergi ke Madinah, bisa belajar ke Yaman, sebagian sampai ke Yordania ada dari kawan-kawan kami dulu. Pakistan sebelumnya lagi. Belajar ke luar negeri. Ada satu kawan yang tidak memiliki biaya untuk ke luar negeri. Tidak terpanggil ke Madinah, kalau ke Madinah mungkin tanpa biaya. Kampus-kampus Timur Tengah alhamdulillah banyak yang menyediakan beasiswa sebenarnya, tapi waktu itu belum tahu. Akhirnya apa? Ya udah, beliau fokus memanfaatkan internet. Download audio-audionya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan beliau kaji ilmunya Syekh Utsaimin terus di Indonesia sampai seakan-akan beliau lebih layak disebut muridnya Syekh Utsaimin daripada orang yang mungkin belajar ke Timur Tengah gitu. Ini luar biasa ya. Beliau masih hidup. Beliau juga Masya Allah bermanfaat ilmunya untuk umat ini. Banyak beliau menulis. Kemudian wa anta la tazalu fi awalil talab, dan kamu masih terus di awal menuntut ilmu, seakan-akan TK enggak pindah-pindah gitu. Enggak, bukan pindah ke TK lain, tapi enggak pindah ke SD gitu. Enggak naik-naik tingkat. Wa hada ya'udu ba'dal ikhlasi lillah, dan ini kembalinya kepada apa? Setelah keikhlasan pada Allah, ilal himmah wal azimah. Keikhlasannya kurang atau himmahnya yang lemah. Ya, ini yang perlu ditingkatkan sebenarnya. Ini masalah mental ya. Pokoknya yang paling berpengaruh pada kehidupan kita itu mental, bukan badan, bukan material, tapi mental, spiritual kita. Keikhlasan dan himmah. Itu kunci paling penting dalam kehidupan kita. Kita mau jadi apa? Kita mau sukses apa gitu. Itu semua berdasarkan impian kita ya. Orang itu berdasarkan mimpi-mimpinya. Kita mimpi pengen jadi apa? Cita-cita maksudnya, bukan cuma mimpi menghayal doang gitu. Tapi mimpi yang ingin diwujudkan jadi kenyataan. Semua berawal dari mimpi. Orang yang menemukan listrik, orang yang menemukan komputer, yang menemukan ilmu-ilmu macam-macam, itu dari mimpi semua. Mereka menghayal bisa menemukan sesuatu. Mereka kejar, mereka cari, ketemu. Demikian juga ilmu agama. Dari mimpi yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Kalau kita nggak bisa bermimpi, kalau kita nggak bisa bercita-cita, ya nggak akan pernah mencapai ketinggian ya. Orang nggak pernah menghayal saya ingin mendaki ke puncak gunung, nggak akan pernah sampai ke puncak gunung. Begitulah kehidupan. Ya. Jadi nggak perlu dicontohkan lagi. Semua orang sukses itu diawali dari mimpi, semua, apapun itu. Orang yang nggak bermimpi nggak pernah mencapai kesuksesan apapun. Walaqad akhbarani ahdul ikhwah, telah memberi kabar kepadaku salah seorang kawan, bisyai'in min hada faqalah, dengan sesuatu tentang ini beliau mengatakan, bima maknahu, dengan yang maknanya ya, tidak dilafatkan diriwayatkan lafadznya. Kuntu a'rifu fulanan wa fulanan, aku dulu mengenal fulan dan fulan. Sibyatan sigoron, anak-anak kecil, yal'abuna al-qurra fi syawari, main bola di jalan. Fakuntu annahahum, dan dulu aku melarang mereka anil la'bi, dari bermain,
waqtas sholati, di saat sholat, masih anak-anak, yaqul, dia berkata hatta ra'aituhum ba'du min talabatil ilm, sampai kemudian akhirnya aku melihat mereka setelahnya di antara para penuntut ilmu, wa mimman hawau ilman katsiran, dan di antara orang yang mengemban ilmu yang banyak, hatta inna ba'dahum, sampai sebagian mereka, idza adallana saqfun wahidun, kalau kita dinaungi satu atap, fa'alqa kalimah, maka kemudian beliau menyampaikan kata-kata, ya, menyampaikan sambutan, misalnya aku nu'indahu kal'ami wa kal jahil, maka aku di sisinya seperti orang awam, orang bodoh. Kalau ngomong sudah bobot ilmunya, padahal kemarin main bola aku larang, sekarang sudah menjadi ahli ilmu. Begitu, orang itu nggak tahu siapa yang akan menjadi orang hebat. Sama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau dulu ketika belajar, kadang di belakang ada orang yang tidak beradab dalam menuntut ilmu, dia menjulurkan kakinya, dibilang beradablah. Dia jawabannya, Syekh nggak ngelihat. Menjulurkan kaki ketika belajar itu nggak sopan, nggak beradab. Dibilang Syekh nggak lihat. Ya udah, beliau udah negur, jawabannya seperti itu. Sampai kemudian Syekh Utsaimin akhirnya menjadi syekh, menjadi alim, dan beliau masih melihat orang itu yang dulu tetap jadi orang itu, nggak ada perubahan. Nggak pakai adab masalahnya belajar. Itu contoh ya, bagaimana orang itu ada yang berubah menjadi hebat, ada yang sampai tua tetap begitu aja gitu, nggak ada perubahan. Secara apa, peningkatan ilmiah maupun amaliyah ya gitu-gitu doang. Alhamdulillahnya masih istiqomah di jalan yang benar gitu. Bahayanya kalau sampai nyeleweng ke jalan yang menyesatkan, itu yang bahaya. Ada juga contoh bagaimana Qorin ya, teman dekat itu belum tentu sama nasibnya. Karena perbedaan apa? Cita-cita. Ada di satu majelis, Syekh bin Baz sedang mengajar, di belakang ada seorang tua yang seusia dengan Syekh bin Baz. Itu ngobrol dengan kawan-kawan yang di sekitarnya. Tahu enggak? Ini kawan ketika SD dulu, ketika kecil ini kawan saya. Apa yang dipetik dari itu? Membanggakan itu kawannya jadi ulama, sementara kamu begitu doang. Itu yang kamu banggakan. Sebagian orang begitu, kasihan. Kenapa kamu enggak seperti dia gitu? Kenapa kamu enggak beliau gitu? Kamu seperti beliau atau bahkan lebih tinggi dari beliau, bisa saja gitu. Jangan cuma membanggakan ini kawan saya. Sebagian orang begitu. Pamer kok pamer kawan gitu kan. Ini pamer yang sangat rendah gitu kan. Kalau antum pamer keahlian antum, bolehlah gitu. Boleh itu dibanggakan. Tapi kalau pamer kawan ini apa keuntungannya? Ini justru merendahkan diri antum gitu. Kok antum enggak seperti dia gitu. Jadi jangan suka membanggakan kawan ya. Itu menunjukkan kerendahan kita. Kita enggak punya cita-cita yang seperti dia berarti. Kelemahan jiwa kita ya. Hasilnya nyata, kelihatan kalau kita tidak punya hasil seperti dia. Kemudian la aqulu hada hatta inna ba'dana idza adallana saqfa akunu inda jahil ma'anni akbaru minhu sinnan, padahal aku lebih tua dari dia tuh. Satu atap saya malu gitu. Dia dulu main bola aku larang, sekarang dia ngomong yang aku jadi kayak orang awam di hadapan dia. Aku lebih tua dari dia. Wa aqdamu minhu iltizaman, dan lebih duluan untuk iltizam ya, menekuni ilmu fi hadha thariq, di jalan ini. Ternyata ilmunya kalah, malu seperti itu. La yaqulu hada min babil hasad. Aku tidak mengatakan ini dari segi hasad. Walakin min babil ghibthah, tapi ini dari segi apa? Iri. Iri dengan orang yang jauh lebih tinggi ilmunya pada lebih muda usianya. Wa bikulli hal, dan intinya adalah ma'asana ma ruwiya anil Imam Malik. Betapa indah apa yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, bi anal ilma la ya'ti bil wirasah,
Ilmu itu tidak datang dengan warisan. Walaupun ulama disebut pewaris Nabi, tapi warisan di sini bukan warisan nasab gitu. Ya, ilmu bukan warisan secara nasab. Ini Imam Malik mengatakan begitu ketika melihat anaknya malah tidak mau belajar. Seorang Imam Malik yang dari berbagai penjuru dunia datang untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik, anaknya malah keluar dari rumahnya mainan merpati, mainan burung dara. Ya, kemudian Imam Malik mengatakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menetapkan bagi hambanya takdir-takdir yang Allah kehendaki. Kemudian wala bin nasab, tidak dengan nasab, wala bil hasab. Ya, ini semuanya berkaitan dengan nasab ya. Jadi kedudukan nasab darah itu enggak mesti mewariskan ilmu. Walakinnahu manhun minahun ilahiyah, tapi dia adalah anugerah ketuhanan, wa ataya rabbaniyah, dan pemberian dari Rabb semesta alam. Yatafaddalullahu biha, yang Allah anugerahkan dengannya, alaman sya'a min ibadihi, terhadap siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Au kama warada anhu rahimahullahu taala, atau sebagaimana yang beliau katakan. Ini juga perkataan beliau karena melihat anaknya seperti itu ya, anaknya tidak mau menuntut ilmu. Hadari, maka hati-hati dan waspada, min ihtiqari dzati, dari meremehkan diri sendiri ya. Jangan menghalangi diri sendiri untuk maju. Anda bisa, orang lain bisa, kenapa aku tidak? Itu harus dicamkan dalam jiwa kita. Kalau dia bisa, kenapa aku tidak? Dia lebih kecil, masa aku yang lebih besar enggak bisa gitu. Harus lebih bisa. Hadari, hati-hati, min dukhulid dha'f, dari masuknya kelemahan, wal khawar, kelelahan, ilan nufusi, ke dalam jiwa. Allah fil ikhlas, maka bertakwalah pada Allah dalam keikhlasan, wa tashmir, dan kesungguhan, an sa'idil jid, ya, menyingsingkan lengan baju kesungguhan, istighlali ma nastati', untuk memanfaatkan apa yang kita mampu, minas thawani, dari detik-detik, wad daqaiq, dan menit-menit, fit tahsil, dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Sawaan, sama, sima'an, sama, apakah mendengarkan, au qira'atan, menulis, au huduron, atau hadir di majelis ilmu, wa anta tastati', dan kamu mampu, walillahil hamd, dan segala puji milik Allah, antusakhira nafsaka, untuk menggiring dirimu sendiri, menundukkan nafsumu, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Fahadihi alwasail mutawaffirah, maka sarana-sarana ini tersedia. Fal halaqat katsirah, halaqah ilmu juga sangat banyak di seluruh dunia. Wal kutub katsirah, buku juga sangat banyak dicetak ya, tapi sedikit sekali yang dibaca. Wal asritah sam'iyah katsirah, kaset-kaset audio juga sangat banyak. Wal bilad allati tadummu lafifan min tullabil ilm, kemudian negeri-negeri yang menaungi banyak penuntut ilmu, wal masyayikh, dan para syekh, para guru, fatahu sudurahum, membuka dada-dada mereka, qabla buyutihim, sebelum rumah-rumah mereka, disambut. Mau belajar dengan para ulama di berbagai dunia, mereka menyambut insyaallah. Mereka membuka dada sebelum membuka pintu mereka. Fala tufarrid fi hadil umur, maka jangan remehkan dalam perkara-perkara ini. Wastagil ma tastati', manfaatkan apa yang kamu mampu. Wasataro annaka tazdadu ilman, dan kamu akan melihat bahwa kamu akan bertambah ilmu, bifadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah ta'ala. Jadi begitu ya, belajar itu adalah himmah, belajar itu adalah ikhlas, kemudian himmah. Itu kuncinya. Kalau orang tujuannya betul-betul Allah bukan dunia, dan dia meninggikan cita-citanya kepada Allah, dibarengi dengan tawakal yang tidak berhenti kepada Allah, tidak ada penghalang bagi Allah untuk menunaikan takdirnya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menunaikan kehendaknya. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kun fayakunu. Jadi, maka jadilah. Begitu. Kita punya Allah, kita punya Rabb yang maha kuasa atas segalanya. Jadi jangan mengatakan aku tidak bisa. Tapi katakanlah Allah maha kuasa.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.